سيدي مولاي محبوبي ويا أملي يا حبيبا وحده يحنو ويشفع لي سيدي مولاي محبوبي ويا أملي يا حبيبا وحده يحنو ويشفع لي يا ابن عبد الله روحي فيك والهة والجوى قد بات في قلبي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga pada kesempatan pagi kali ini kalian dalam keadaan sehat dan bahagia. Semoga Allah senantiasa memberi nikmat, sehat, iman, dan takwa kepada kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Anak-anakku sekalian, sebelum belajar, mari kita berdoa dulu yuk. Semua tangan diangkat. Mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya robbal alamin. Semoga pembelajaran nanti dapat ridho oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat berjalan lancar. Nah, anak-anak sekalian, pada pembahasan kali ini kita masuk pada materi memahami sholat jamak dan sholat qashar. Sebelum kita masuk materi sholat jamak dan sholat qashar, anak-anakku sebelumnya harus mengetahui bahwa seorang muslim kewajiban utama yang harus dikerjakan adalah ibadah sholat fardu. Sholat merupakan rukun Islam yang kedua. Dimanapun dan dalam kondisi apapun, seseorang tidak dibenarkan untuk meninggalkan sholat fardu. Meskipun begitu, Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi hambanya. Dalam beberapa kondisi, seorang muslim diberikan kelonggaran dalam melaksanakan sholat, seperti menjamak ataupun mengqashar sholat. Sudahkah kamu mengetahui apa yang dimaksud dengan jamak, apa yang dimaksud dengan qashar, dan apa saja yang memperbolehkan seseorang mengqashar dan menjamak sholat? Nah, anak-anakku sekalian, ketika seseorang berada di dalam perjalanan jauh, maka diperbolehkan seseorang tersebut dalam melaksanakan sholat fardu boleh menjamak atau mengqashar sholatnya. Keringanan yang Allah berikan sebaiknya kita manfaatkan, karena Allah Subhanahu wa taala menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesulitan untuk beribadah kepadanya. Anak-anakku sekalian, pernahkah kamu bepergian jauh?
bagaimana cara kalian mengerjakan sholat fardu dalam perjalanan? Yuk, simak penjelasan dari Bapak Guru. Anak-anakku sekalian, mari kita masuk dalam pembahasan materi. Sholat jamak. Jamak artinya adalah menggabungkan, digabungkan atau dikumpulkan. Jadi, sholat jamak adalah menggabungkan dua salat fardu yang dikerjakan dalam satu waktu. Dan hukum dari sholat jamak adalah mubah atau boleh. Sholat fardu yang bisa dijamak adalah 1. Sholat duhur dengan sholat asar. 2. Sholat maghrib dengan sholat isya. Untuk sholat subuh tidak dapat dijamak. Macam-macam sholat jamak. 1. Jamak takzim atau jamak yang didahulukan, yaitu menggabungkan dua salat fardu dalam satu waktu dan dikerjakan pada waktu sholat yang pertama. Contoh, ketika kita menjamak sholat maghrib dan isya, maka dalam pelaksanaannya yaitu dikerjakan pada waktu sholat maghrib. Contoh lain lagi yaitu ketika menjamak sholat zuhur dan asar, maka dalam pelaksanaannya yaitu pada waktu sholat zuhur. Yang kedua, jamak takhir atau jamak yang diakhirkan, yaitu menggabungkan dua salat fardu dalam satu waktu dan dikerjakan pada waktu sholat yang kedua. Contoh jamak takhir ini yaitu ketika menggabungkan sholat maghrib dan isya, maka dalam pelaksanaannya yaitu pada waktu sholat isya. Contoh lain lagi yaitu sholat zuhur dan asar. Ketika digabungkan atau ketika dijamak, maka pelaksanaannya yaitu pada sholat isya. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham? Anak-anakku sekalian, apabila sudah paham tentang sholat jamak, maka materi selanjutnya mari kita memahami sholat qashar. Apa itu sholat qashar? Qashar artinya yaitu meringkas atau dipendekkan. Jadi sholat qashar adalah meringkas sholat fardu 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Perhatikan anak-anak, meringkas sholat fardu 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Jadi yang bisa diringkas atau diqashar yaitu sholat-sholat yang jumlahnya 4 rakaat. Contoh, sholat isya, sholat zuhur, dan sholat asyar. Jadi ketika sholat isya dikerjakan di qashar atau kita qashar, maka yang asalnya sholat isya itu jumlahnya 4 rakaat nanti diringkas menjadi 2 rakaat. Contoh lain lagi yaitu sholat zuhur yang jumlahnya 4 rakaat, ketika di qashar maka jumlahnya menjadi 2 rakaat. Dan yang terakhir sholat asar, jumlahnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Jadi anak-anakku, sholat fardu yang boleh diqashar yaitu sholat fardu yang jumlahnya 4 rakaat. 1. Sholat zuhur, 2. Sholat asar, dan 3. Sholat isya.
Demikian pelajaran kali ini anak-anak. Terima kasih. Semoga dalam materi memahami sholat jamak dan qashar, kalian sudah paham apa itu sholat jamak, apa itu sholat qashar, dan kalian dapat menyebutkan jenis-jenis sholat jamak dan mengidentifikasi sholat fardu yang dapat diqashar. Mari kita tutup pelajaran kali ini dengan bacaan Alhamdulillahi Rabbil Alamin.